Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda hari ini. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah seperti sebuah ragi. Kita akan masuk seri yang kedua, saudara. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 33. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus, apa yang Yesus ajarkan ini merupakan perumpamaan tentang kerajaan sorga, di mana ada sebuah ragi yang diambil oleh seorang perempuan, dan ragi itu diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat banyaknya, dan kemudian membuat adonan itu kamir seluruhnya. Tentu apa yang dilakukan oleh perempuan ini berkaitan dengan apa yang namanya membuat sebuah roti. Dan yang menarik, saudara, ternyata ketika ragi ini diadukkan ke dalam adonan, di mana tepung terigu itu bercampur dengan ragi yang ada, maka ragi ini di dalam prosesnya ketika ia berkarya di dalam adonan itu, sehingga membuat adonan itu kemudian kamir seluruhnya dan mengembang, maka ini sungguh mengagumkan. Ternyata cara kerja ragi ini diam-diam. Itu artinya dari perumpamaan ini, maka di seri yang kedua ini kita belajar sesuatu yang penting. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus belajar apa yang namanya jadilah orang yang rendah hati. Dan perumpamaan tentang kerajaan sorga ini berkaitan dengan bagaimana kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah. Sudahkah kita ini memiliki apa yang namanya karakter kerendahan hati? Dan ciri-ciri orang yang rendah hati, saudara, maka ia tidak perlu untuk menonjolkan kehebatannya. Dia tidak perlu meminta pengakuan dari orang lain. Dan dia tidak perlu untuk merasa dirinya ini menjadi penting. Tetapi sebaliknya orang yang sombong, orang yang angkuh, ia selalu ingin tampil di depan umum supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa ia hebat, ia layak untuk dipuji, ia adalah orang yang telah melakukan karya yang besar, sehingga orang lain mengetahui apa yang ia lakukan, dan ia ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, Tuhan tidak pernah suka dengan orang yang sombong, tetapi Tuhan selalu berkenan dengan mereka yang rendah hati. Dan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua, mari kita lihat firman yang terambil di dalam surat Efesus 4 ayat yang kedua, dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal membantu. Dikatakan hendaklah engkau selalu rendah hati. Berarti kerendahan hati ini harus kita miliki setiap saat, setiap waktu. Belajarlah, jadilah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak gila dengan pujian. Orang yang rendah hati tidak gila dengan apa yang namanya pengakuan. Ia cukup melakukan apa yang menjadi bagiannya, dan ia tidak perlu untuk menunjukkan karyanya kepada siapapun. Saudara, salah satu tokoh di Alkitab yang mengagumkan, dialah Yohanes Pembaptis. Dia berkata, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis tidak pernah merasa dirinya lebih hebat dari Yesus, tetapi ia sadar bahwa ia adalah orang yang ditentukan Tuhan untuk menjadi
orang yang membuka jalan bagi Sang Mesias datang, yaitu Yesus Kristus yang datang ke muka bumi ini. Saudara, kerendahan hati Yohanes Pembaptis sungguh luar biasa. Ini menjadi sebuah contoh yang patut untuk kita lakukan. Mari, di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan, apapun yang Anda lakukan, belajarlah jangan mencari nama, jangan mencari pujian, jangan mencari pengakuan, tapi biarlah apa yang kau kerjakan secara diam-diam, biarlah orang memuji nama Tuhan dan bukan memuji nama kita. Kiranya hari ini kita semakin rendah hati dan agar nama Tuhan makin ditinggikan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.